Halo pemirsa hidup sehat, bagaimana puasa Anda sampai hari ini? Menjelang Lebaran, pasti banyak pengalaman puasa yang kita semua alami ya. Salah satunya dehidrasi. Apa sih dehidrasi itu? Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak dari yang dikonsumsi. Kandungan air di tubuh mencapai hampir 80% dari total berat badan, membantu sistem pencernaan mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah suhu tubuh serta melumasi sendi, merupakan peran air dalam badan manusia. Kita seringkali menganggap dehidrasi adalah haus biasa. Tidak demikian loh pemirsa, jika tidak ditangani dengan baik, dehidrasi bisa menyebabkan kondisi serius seperti hipovolemia, yaitu kondisi ketika air di dalam darah ditarik keluar untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hal ini bisa menyebabkan syok dan mengancam nyawa kita, pemirsa. Sebagai awam, kita harus memahami gejala dan penyebab dehidrasi. Haus, mulut kering, jarang buang air kecil, dan urin yang berwarna gelap merupakan gejala awal dehidrasi. Jika sudah dalam kondisi demikian, sebaiknya kita banyak minum air putih, air mineral, makanan berkuah bening, ataupun infus water. Jaga selalu asupan cairan Anda ya pemirsa, agar tidak mengalami dehidrasi. Ini sebentar lagi kita masuk masa akhir dari masa puasa ya, tapi sekarang masa-masa krusial nih karena mungkin cuaca lagi panas banget dan juga kita harus jaga kesehatan nih karena ntar lagi jangan sampai pas lagi mau lebaran mudiknya malah jadi sakit. Jadi kita harus ingat jangan sampai dehidrasi. Kali ini kita bersama dengan Prof. Dr. Ari Faryalsyam, dokter spesialis penyakit dalam, ahli lambung dan pencernaan. Ya, selamat pagi Prof. Ya, selamat pagi, Pagi, Tito, Prof. Waduh, Teralin. Prof, di akhir-akhir ini kita udah dihebohkan dengan cuaca ekstrim Ya, ya. betul. Iya, nah ini makin bikin kita kurang nyaman pada Ya, saat puasa nih. betul, Tapi betul. ini banyak nih dok yang dibilang kalau Ya. misalnya dehidrasi ini kurang nyaman tapi tidak membahayakan. Ini fakta atau mitos, Prof? Pertanyaan biasa ternyata dokter. Ya, kita Ya, kasih biasa ya. ini ya, Untuk dapat ini efek dari dehidrasi mungkin. dehidrasi ini jadinya. Jadi saya setuju sekali ya kan. Diinfokan bahwa seminggu ini panas ekstrim, Betul. ya kan begitu. Dan biasanya kalau udah seminggu terakhir ini kita tuh agak kendor nih, minumnya terutama ini, Betul, Dr. Arlin. Jadi yang kalau kemarin tuh masih disiplin 8 gelas, 9 gelas. Nah, ini udah mulai kendor Betul, karena biasanya tuh kalau sahur awal-awal wah semangat banget Iya, Prof gitu ya. betul. Sekarang udah sahur udah aduh baru imsak baru bangun. Iya, umumnya memang ini wah, minumnya krusial cepet-cepet. satu itu, dan krusialnya juga udah artinya mungkin alarm udah nggak ke attach lagi gitu, Betul. nggak pakai alarm lagi. Ada kemungkinan malah nggak sahur. Jadi benar tadi, kalau kita dalam kondisi begini, dehidrasi tentu akan memperburuk keadaan. Ya kita mulailah, dehidrasi itu kan kalau kita kurang cairan, secara konsentrasi pekerjaan juga menjadi terganggu karena ini kan kita masih kerja ya, belum lagi juga bicara soal secara keseluruhan misalnya nih, jadi kemungkinan juga bisa terinjus dari radang tenggorokan misalnya seperti itu. Belum lagi kita dalam hal ini juga BAB menjadi tidak lancar. Jadi memang nih kita harus menghindari jangan sampai kita terjadi dehidrasi. Yes. Apalagi di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Betul. Yang biasanya kita jadi akhirnya tidur kebablasan tidak sahur, di satu sisi udara masih panas seperti banget. begini, di satu sisi kita masih bekerja gitu loh. Jadi benar-benar memang harus dijagain jangan sampai kita mengalami dehidrasi gitu. Oke, Prof. Nah kali ini baru fakta atau mitos nih Ya. dok ya. Tidak haus bukan berarti tidak dehidrasi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Nah, ini memang sering terjadi ya. Kalau kita seperti gini di ruangan ber-AC. Kemudian kalau kita kerjaan ngobrol-ngobrol begini pasti cepat haus juga dalam tanda petik. Tapi kalau kita hanya duduk saja, ruangan AC gitu ya. Nah, sebenarnya kecenderungan ya kita ini memang menjadi tidak haus sebenarnya begitu. Apalagi kalau puasa sih nggak ada masalah ya, dalam arti kata kita puasa. Ya kan memang ini. Tapi bisa saja nih kita kok merasa nggak haus, tapi sebenarnya kita dehidrasi. Jadi bisa begitu. Nah, jadi ini fakta nih, walaupun artinya haus, artinya gini, nggak bisa jadi patokan gitu loh. Iya, haus itu bukan menjadi patokan jadi ya. nggak jadi memang haus kita butuh minum ya, tapi bahwa tidak selalu misalnya tandanya
bahwa untuk dehidrasi itu kita haus dulu, Iya. enggak juga. Nah, gitu. makanya itu kadang-kadang dehidrasi jadi suka lemot gitu ya, Profnya. Iya, mungkin tadi kali ya. Jadi suka salah Ya gitu mungkin lupa kan. ya, udah mau minum padahal belum beduk gitu. Ya. Terus ada yang mungkin gejalanya kulitnya Iya, jadi kering. Nah, itu betul. sebenarnya kulitnya dehidrasi ya, Prof Iya. ya. Mungkin bagi Oke. sebagian orang yang usia lanjut kadang-kadang alarm rasa hausnya sudah tumpul jadi Iya. nggak terlalu merasakan. Oke, langsung masuk kepada fakta mitos Iya. yang berikutnya. Iya. Ini adalah fakta mitos yang berikutnya yang sering juga diomongin sama orang-orang. Kadang-kadang di grup ya, mereka bilang bahwa asupan cairan setiap orang tidak sama. Jadi karena itu ya mungkin cara minumnya nggak perlu sama juga. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya. Oke, kalau kita puasa kan ini lain ceritanya. Ya. Kalau puasa kan mau nggak mau kita memang berpuasa ya, nggak boleh makan dan minum. Tapi dalam kondisi tertentu, tentu kita mesti hitung juga kebutuhan dari masing-masing orang itu. Kita bicara soal jumlah buang air kecil kita yang keluar. Kemudian keringat kita yang keluar, ya kemudian juga jumlah air yang kita konsumsi. Jadi memang betul tadi, kalau kita bekerja, oke lah ini kan ada beberapa juga masyarakat yang memang tetap berolahraga pada saat setelah berbuka misalnya. Dan dia berolahraga juga sampai keluar keringat banyak. Pasti kebutuhannya akan lebih besar tadi. Oke, karena dia mungkin nggak bisa ninggalin minum kopi. Sehingga misalnya pada saat buka dia minum kopi akhirnya lebih banyak buang air kecil. Berarti kan kebutuhannya juga lebih besar. Jadi memang betul masing-masing orang bisa beda-beda. Tapi kita bisa ambil patokan minimal nih. Minimal ya kebutuhan kita kan kalau kita mesti hitung-hitung berat badan berapa kita ambil 30 sampai 50 cc. Oke, berat badan 50 palingnya 1.500. Ya berarti kira-kira kalau 1.500 kan sekitar 8 gelas sampai 10 gelas itu yang sering ambil jadi patokan. Ya. Tapi itu sebenarnya standar minimal kita. Ya. Kalau kita memang berkeringat, tadi berolahraga tentu harus kita tambahkan lagi jumlah minum kita. Atau kebetulan tadi lagi diare apalagi itu. Jadi benar tadi bahwa masing-masing orang bisa beda-beda ini kebutuhan cairannya. Ya, Prof, sebaiknya itu enaknya banyak minum di awal ketika sahur atau memang malam-malam sebelum tidurnya udah minum banyak dulu? Nah, gimana? Pembagiannya gimana ya, nih, Prof? Prinsipnya ginjal kita itu tuh udah ada yang ngatur jadi nih. Jadi kalau kita memang dalam waktu oke lah tadi takut aus, minum banyak-banyak, itu nanti akan memberikan sensor untuk kita buang air kecil juga. Ya. Jadi kita atur, yang penting kita atur jumlahnya. Oke, misalnya kita ambil nih pada saat sahur paling enggak dari mulai bangun 3 gelas gitu ya. Karena kalau kita mau lebihin juga nanti buang air kecil kita juga akan meningkat. Nanti pada saat buka 1 gelas, kemudian kita buka makan kue kecil, minum lagi, makan lagi, jadi total bisa gitu. Jadi kalau usahain 3 gelas pada saat sahur, pada saat pagi, 5 gelas sampai 6 gelas pada saat malam hari. Jadi nggak bisa juga di-fullkan pada pagi hari. Yes, betul. Karena Ada yang prinsip- bilang dok, 3-2-3. Nah. Kayak jadi 3 sahur, 3. 2 buka, 3 abis taraweh. Habis taraweh. Jadi totalnya 8. Betul, karena kalau kita kumpulkan di pagi hari, akhirnya buang air kecil. Iya. Nah, jadi secara kebutuhan nanti takutnya kurang Malah kebutuhan jadi kita secara kurang. total. Nah, Prof tadi udah ngomongin sedikit tentang kopi nih dok. Katanya Iya. nih fakta atau mitos, katanya konsumsi kopi bisa sebabkan dehidrasi. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu Prof. Oke, Sesaat siap. lagi kita akan kembali tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.